pagi adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Apakah pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Nah, kalau sudah siap, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita mengangkat satu pujian lagi, kita menyanyi dari Kidung Pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyi yang semangat. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mohon Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian.
Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kakak ulangi, Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari adik-adik kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita baca secara bersama-sama Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita mulai ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu terhadap kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, demikianlah tadi pembacaan Mazmur pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Marce. Tapi sebelumnya, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan dulu pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Nah, jika kalian sudah dapat, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini kembali kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kiranya kami boleh mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan isi firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak Tuhan telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16.
Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Silakan duduk. Adik-adik, ada yang tahu siapa yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul? Jadi, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seseorang yang bernama Lukas, yang juga merupakan penulis dari kitab Injil menurut Lukas. Nah, kalau Yesus sayang padaku, apakah adik-adik masih ingat lagunya? Masih? Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku, tetapi yang bait ketiga. Kita nyanyikan bersama ya. Yesus sayang padaku, walau sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, dari lagu tadi mengingatkan kita kepada kasih sayang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan juga kepedulian Tuhan Yesus. Karena ketika kita sakit, kita ditemani Tuhan Yesus, kita juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan Yesus, kepeduliannya juga dirasakan oleh orang-orang banyak yang dalam cerita kita pada hari ini. Nah, diceritakan banyak orang yang berada di kota-kota Yerusalem, bahkan mereka yang di sekitar kota Yerusalem ini berkumpul di Serambi Salomo. Mengapa mereka berkumpul di sana? Jadi mereka berkumpul di sana karena mereka mendengar cerita bahwa rasul-rasul atau murid-murid Yesus ini dalam penginjilannya mereka melakukan banyak mujizat. Salah satunya mereka melakukan penyembuhan-penyembuhan kepada mereka yang sakit. Nah, inilah yang menjadi perhatian orang-orang banyak saat itu. Ketika mendengar itu, mereka bergegas membawa keluarga mereka yang sakit maupun mereka yang kerasukan roh jahat untuk datang ke Serambi Salomo untuk bertemu dengan Petrus pada saat itu. Nah, adik-adik, begitu besar sekali keinginan mereka untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan pada saat itu. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, bertemu dengan bayangan Petrus saja mereka yakini mereka bisa sembuh. Nah, adik-adik, mujizat-mujizat kesembuhan yang terjadi saat itu bukan semata-mata karena Rasul Petrus saja ya, tetapi itu semua pekerjaan dari Roh Kudus melalui Rasul Petrus untuk menyembuhkan orang banyak. Nah, ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Jadi Roh Kudus ini adalah Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, Roh Kudus yang sama pula yang saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita, adik-adik.
Roh Kudus itulah yang menuntun kita, yang menemani kita dikala kita sedih, Dia yang menghibur kita dikala kita sakit, Dia juga yang menyembuhkan kita. Bahkan di tengah kondisi COVID-19 ini, saat kita harus belajar secara online, Roh Kuduslah ini yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat kita untuk tetap semangat dalam belajar. Dan juga ketika kita harus mungkin berada di luar rumah, Roh Kuduslah juga yang menuntun kita agar kita senantiasa menaati protokol-protokol kesehatan sehingga kita juga terlindungi dari bahaya COVID ini. Nah, jadi Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus juga yang saat ini bekerja dalam menyembuhkan mereka yang sakit dan memulihkan negeri kita yang terdampak COVID-19. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa di keadaan apapun, Roh Kudus yang akan selalu ada menemani dan menolong kehidupan kita. Amin. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Alkitab yang telah kita baca dan kita renungkan hari ini, kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Masih ingat lagunya? Kita akan menyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Masuk dalam doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, terlebih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dan mau untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberi hikmat, kebijaksanaan agar mereka boleh memimpin negeri ini lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk kondisi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi kami, terlebih juga bagi mereka yang berjuang, tenaga-tenaga kesehatan, aparat keamanan, bahkan pemerintah juga Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh berlalu dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada saat ini, khususnya untuk gereja GPIB Immanuel Parepare, di mana Anugerah Minrang dan Gospel Getsemani Datae juga ada di dalamnya. Tuhan berkati gedung-gedung gereja, Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya, pendeta, majelis, bahkan juga pelkat-pelkat, komisi-komisi yang ada di dalamnya. Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang telah mendidik, membesarkan kami hingga saat ini. Tuhan yang menjaga, melindungi kehidupan mereka, memberi kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati, dan Tuhan juga yang senantiasa menyediakan berkat bagi mereka.
Begitu juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, karena apapun Tuhan dalam kondisi saat ini, Tuhan Engkau yang memulihkan, Tuhan Engkau yang menyembuhkan, agar teman-teman kami ini boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas, bahkan juga boleh bersekutu kembali dalam pelayanan anak. Tuhan, juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan yang mempertambah-tambahkan sukacita, Tuhan yang mempertambah-tambahkan berkat dan umur panjang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang mungkin saat ini harus bersekolah secara daring, Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah kami dapat belajar dengan baik, biarkanlah kami juga dapat menerima ilmu pembelajaran kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahannya, kita juga mempersiapkan kidung pujian kita, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan kuduskan setiap persembahan yang boleh kami berikan, agar berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi lagu Aku Diberkati. Masih ingat lagunya? Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati dengan gerakannya ya. Kita menyanyi Aku Diberkati. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan
akan berdoa, namun sebelumnya kita menyanyi Ibu jari. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena perlindungan, penjagaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan yang boleh kami lakukan meskipun hanya lewat daring Tuhan. Tuhan berkati kami, sertai kami dalam kehidupan kami, apa yang akan kami kerjakan, biarkan itu semua boleh berjalan dengan baik karena kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang boleh kami lakukan setelah selesai ibadah ini, kami mau serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.